8 elemen keputusan hebat. Nama saya Ricky, selamat datang di channel Si Cerdik TV. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang masih setia di channel ini. Saya mengingatkan kembali untuk yang belum subscribe, untuk jangan lupa subscribe-nya, agar saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Kali ini, saya akan membawakan satu tema yang dibutuhkan bagi kita semua yang mungkin saat ini sedang menduduki posisi memimpin untuk jabatan tertentu, di mana membuat keputusan adalah sebuah keseharian. Namun, banyak terkadang dari kita mendapatkan kesalahan karena salah dalam mengambil keputusan. Padahal keputusan tersebut harus dibuat secara cepat atau juga bisa pengambilan keputusan yang terburu-buru sehingga masih banyak sisi yang belum dilihat. Belajar membuat keputusan yang baik tanpa ragu-ragu dan tanpa menunda-nunda adalah kemampuan yang dapat membedakan Anda dari rekan-rekan lainnya. Kalau kita melihat keputusan yang hebat itu dihasilkan atau dibentuk oleh banyaknya sudut pandang yang berbeda. Tidak berarti kita harus mencari pendapat semua orang. Carilah orang yang tepat dan relevan dengan keahlian yang bisa secara jelas menggambarkan pandangan mereka sehingga dapat memperluas perspektif kita. Keputusan hebat dibuat sedekat mungkin dengan tindakan, atau dalam arti bisa dieksekusi atau nyata di lapangan. Karena biasanya orang-orang yang paling berpengaruh jarang sekali berada di lapangan untuk melakukan pekerjaan langsung. Keputusan hebat juga mengatasi akar penyebab, bukan hanya gejalanya. Anda harus selalu mengembangkan rencana untuk memperbaiki akar masalahnya, atau masalahnya akan terulang kembali. Keputusan hebat juga seharusnya dapat menyeimbangkan nilai dan resiko jangka pendek dan jangka panjang. Dan keseimbangan tersebut adalah kunci untuk membuka nilai yang sebenarnya. Seperti banyak pemimpin yang baru, mereka berpikir bahwa keputusan yang bagus adalah keputusan yang dapat menarik persetujuan luas. Tetapi ternyata ada kekeliruan dalam pendekatan ini. Mencari konsensus yang luas membutuhkan kompromi yang cukup besar untuk memasukkan pandangan semua orang. Hasilnya malahan belum tentu baik dan cepat. Karena bagi seorang pemimpin, jarang sekali untuk diberikan waktu yang banyak untuk membuat sebuah keputusan. Apa yang ditemukan adalah bahwa keputusan yang dibuat di bawah tekanan setidaknya bisa sama baiknya ataupun tidak lebih baik daripada keputusan yang dibuat dengan waktu yang lebih longgar. Menurut Martin G. Moore, seorang mentor para CEO sekaligus sebagai penulis buku berjudul No Bullshit Leadership, ada 8 elemen keputusan yang hebat. Di mana keputusan hebat yang pertama adalah keputusan yang dibentuk oleh pertimbangan banyak dengan sudut pandang yang berbeda. Ini tidak berarti Anda enggan dalam mencari pendapat semua orang, tetapi kita harus mencari orang yang tepat dengan keahlian yang relevan, sekaligus orang yang tersebut dapat mengartikulasikan dan memperluas pandangan, sehingga dapat membantu kita memberikan masukan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita mencari sumber yang tepat dan dapat memberikan kita masukan yang berharga. Lalu keputusan hebat yang kedua, keputusan dibuat sedekat mungkin dengan tindakan. Ingatlah bahwa orang-orang yang paling berpengaruh di perusahaan Anda jarang sekali berada di lapangan untuk bekerja langsung. Umumnya orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan perspektif adalah seseorang yang bekerja di tingkat yang lebih rendah di dalam organisasi. Anda harus lebih banyak mencari feedback dari orang-orang tersebut, karena mereka lebih dekat dengan tindakan. Kemudian, keputusan hebat yang ketiga. Keputusan harus mengatasi akar penyebab, bukan hanya gejalanya. Seringkali ketika menghadapi masalah yang sulit, kita hanya berfokus pada identifikasi gejala, bukan masalah intinya. Jika Anda melakukan ini, masalah yang sama pasti akan muncul kembali. Keputusan hebat yang keempat. Keputusan dibuat oleh orang yang jelas-jelas bertanggung jawab. Ketika Anda mulai menemukan pijakan sebagai seorang pemimpin, mengambil resiko bisa terasa menakutkan, terutama ketika Anda baru mulai membangun kepercayaan diri. Meskipun begitu, mengambil kendali dan memastikan bahwa setiap keputusan hebat dibuat oleh orang-orang yang bertanggung jawab akan membangun kepercayaan anggota tim dan atasan Anda. Keputusan hebat yang kelima.
Keputusan tersebut mempertimbangkan dampak holistik atau keseluruhan dari suatu masalah. Ini hanyalah bagaimana Anda berpikir seluas mungkin untuk mengidentifikasi pilihan Anda. Adakah potensi kemungkinan hasil berdampak negatif? Dan jika ya, apa konsekuensinya? Keputusan hebat yang keenam adalah keputusan yang bisa menyeimbangkan nilai jangka pendek dan jangka panjang. Jika Anda sedang memikirkan risiko dan dampak, pertimbangkan juga biaya dan manfaat secara jangka pendek dan jangka panjang. Karena terkadang keputusan untuk jangka pendek begitu menggoda, sampai kita melupakan risiko dan dampak secara jangka panjangnya. Menemukan keseimbangan yang tepat antara jangka pendek dan jangka panjang adalah kunci untuk membuka nilai sebenarnya. Keputusan hebat yang ketujuh adalah keputusan yang bisa dikomunikasikan dengan baik kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Meskipun Anda tidak selalu ingin semua orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi hasilnya harus selaras. Itulah kenapa mengkomunikasikan substansi dan alasan di balik sebuah keputusan kepada stakeholder adalah hal yang penting. Tujuan komunikasi ini bukan untuk mencari persetujuan atau kesepakatan bersama tentang bagaimana Anda akan memecahkan masalah. Sebaliknya, Anda ingin membawa semua orang kepada tingkat pemahaman yang sama pula, yang seringkali diperlukan untuk kelancaran implementasi sebuah keputusan. Lalu, keputusan hebat yang terakhir atau yang ke-8. Keputusan tersebut harus tepat waktu. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, Anda harus memulai dengan memahami elemen inti dari keputusan yang baik. Jika Anda mempertimbangkan semua elemen-elemen yang tadi saya sebutkan satu persatu, maka itu hanyalah bagaimana menangani masalah tergantung dari tingkat urgensinya. Banyak pemimpin sering menunda keputusan-keputusan karena diliputi rasa takut membuat kesalahan. Sebenarnya, sejauh mana Anda dapat bekerja pada aspek tertentu dari proses pengambilan keputusan ditentukan oleh satu hal, yaitu resiko. Penilaian resiko dapat menentukan apakah Anda harus mengambil pendekatan yang lebih atau kurang berhati-hati. Dengan komitmen Anda untuk selalu melakukan evaluasi atas keputusan yang diambil, Anda akan menemukan diri Anda mampu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat daripada yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Pelajarilah dan evaluasilah terus sehingga akan mempercepat perkembangan Anda dan kinerja tim. Sehingga semakin tinggi Anda naik, semakin besar dampak dari keterampilan soal pengambilan keputusan hebat ini. Sehingga membawa dampak positif terhadap budaya dan kinerja organisasi Anda. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Semangat!